Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Wan Anissa Fadila, NIM 0101181024, Prodi KPIA semester 7. Di sini saya akan menyampaikan ceramah bertemakan Isra Mi'raj. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah sang penguasa alam semesta. Atas karunia-Nya kita bisa sama-sama berkumpul dalam rangka mencari ilmu serta diberi nikmat kesehatan. Mudah-mudahan setiap derap langkah kita mampu membuahkan pahala bagi kita semua. Tak lupa salawat berangkaikan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kelak mendapat syafaat di yaumil akhir kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Isra Mi'raj adalah peristiwa penting dalam sejarah Islam yang mengisahkan perjalanan Nabi Muhammad SAW. Peristiwa ini diperingati sebagai perjalanan suci Rasulullah sekaligus tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isra adalah perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Sedangkan Mi'raj adalah perjalanan beliau dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha. Peristiwa ini, Rasulullah berkesempatan untuk bertemu dengan Allah secara langsung. Peristiwa Isra Mi'raj terjadi setelah dua orang yang paling Rasulullah cintai meninggal dunia. Kedua orang tersebut adalah paman Rasul, yaitu Abu Thalib, dan istri Rasul yang bernama Siti Khadijah. Keduanya dikenal sebagai orang paling membela selama dakwah Rasulullah di Mekah. Sepeninggalan Abu Thalib dan Khadijah, perjalanan dakwah Rasulullah semakin terasa sulit. Itu karena tidak ada lagi orang yang membela beliau dan menjadi pelipur laranya. Pada akhirnya Allah merencanakan perjalanan spiritual untuk Rasulullah. Isra Mi'raj adalah perjalanan spiritual untuk bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melihat singgasananya. Maka sebelum melakukannya, ada rangkaian spiritual yang harus dilalui Rasulullah lebih dahulu. Ritual spiritual dimulai ketika malaikat Jibril, Mikail, dan Israfil turun ke bumi menghampiri Rasulullah SAW di suatu malam. Dengan secepat kilat mereka membawa Rasulullah ke sumur Zam-Zam di Mekah. Kemudian mereka memperlakukan Rasulullah dengan lembut dan meminta izin kepada beliau untuk membelah dadahnya. Selanjutnya Jibril membasuh hati Rasulullah dengan air Zam-Zam. Jibril mengeluarkan wadah berisi iman dan hikmah. Ia menuangkan seluruh isi dalam wadah tersebut ke hati Nabi, sehingga ilmu hikmah, ilmu yakin, dan Islam telah mengkristal dengan hati Rasulullah. Persiapan sudah selesai. Selanjutnya Rasulullah dibawa oleh para malaikat menuju Sidratul Muntaha menggunakan kendaraan bernama buraq. Seekor binatang putih bertubuh lebih besar dari keledai dan lebih kecil dari bagal, dengan dua sayap di antara kedua kakinya. Kemudian Rasulullah pun pergi meninggalkan Mekah. Selama perjalanan, beliau singgah ke beberapa tempat yang tidak pernah dilihat sebelumnya. Setiap tempat yang beliau singgahi dijelaskan nilai-nilai historisnya oleh Jibril. Rasulullah pun memperkenankan melakukan sholat sunnah 2 rakaat di masing-masing tempat. Kemudian Rasulullah juga diperlihatkan azab-azab seorang hamba yang durhaka dengan masing-masing jenis dosanya. Tempat dan peristiwa yang disaksikan Rasulullah itu menjadi pelajaran yang berharga untuk beliau. Setelah melakukan perjalanan Isra, Rasulullah dan malaikat Jibril pun melanjutkan perjalanannya ke Sidratul Muntaha, yaitu lapisan langit ketujuh. Perjalanan spiritual dinamakan dengan Mi'raj. Nah, Jibril memeluk Rasulullah dan mencium bagian kening di antara kedua mata beliau sembari berucap, "Naiklah Muhammad, engkau adalah tamu yang mulia dan akan menghadap Tuhan yang maha mulia." Tanpa jeda yang lama Rasulullah dan Jibril melangkahkan kaki menaiki Mi'raj. Begitu kedua kaki beliau tepat menginjak tangga yang pertama, tangga itu bergerak naik sendiri, membawa Rasulullah dan Jibril terbang menembus awan. Mereka pun melakukan perjalanan menuju langit ketujuh. Di setiap langit, Rasulullah menyaksikan pemandangan yang luar biasa. Beliau bertemu dengan para nabi terdahulu,
bersama pengikutnya yang soleh. Langit demi langit beliau lalui hingga Rasulullah mencapai puncaknya di langit ketujuh atau Sidratul Muntaha. Bahkan Jibril tidak dapat melampauinya. Rasulullah pun bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan perintah salat olehnya sebanyak 50 rakaat. Kemudian Rasulullah melakukan negosiasi terkait jumlah rakaat dengan meminta saran kepada Nabi Musa alaihissalam. Hingga akhirnya dari peristiwa Isra Mi'raj itu tercetuslah perintah sholat 5 waktu yang diwajibkan bagi umat Islam. Hingga saat ini Isra Mi'raj menjadi salah satu peristiwa penting dalam sejarah Islam. Umat muslim di dunia memperingati Isra Mi'raj dengan berbagai cara. Ada yang berkumpul di masjid untuk beribadah, ada yang menceritakan kisah perjalanan Nabi Muhammad kepada anak-anak dan beribadah malam. Sebagian besar para ulama berpendapat peristiwa Isra Mi'raj tersebut terjadi di bulan Rajab, tepatnya tanggal 27 Rajab. Amalan-amalan yang dapat dilakukan untuk memperingati Isra Mi'raj. Yang pertama, berpuasa. Salah satu amalan yang dapat dikerjakan selama Rajab menjelang Isra Mi'raj adalah berpuasa. Sebagian ulama menyebutkan puasa Rajab adalah sebagai puasa sunnah. Tak hanya puasa Rajab, Muslim juga dapat mengerjakan puasa sunnah lainnya, seperti puasa Senin Kamis dan lain-lainnya. Yang kedua, memperbanyak istighfar. Selama bulan Rajab dan menjelang Isra Mi'raj, amalan yang dianjurkan yakni membaca doa Sayyidul Istighfar. Yang ketiga, doa pagi dan doa sore. Setelah melaksanakan sholat subuh dan maghrib, Muslim juga membaca doa-doa. Kemudian, zikir menjelang Isra Mi'raj. Menjelang Isra Mi'raj, ada bacaan zikir yang pernah diajarkan Nabi Ibrahim untuk Nabi Muhammad. Zikir tersebut diajarkan Nabi Ibrahim kepada Rasulullah SAW saat peristiwa Isra Mi'raj, yaitu La haula wala quwata illa billah, yang artinya tidak ada daya dalam menjauhi maksiat dan tidak ada upaya menjalankan ketaatan melainkan dengan pertolongan Allah. Meski terdapat beberapa hadis dan pendapat yang menjelaskan waktu terjadinya Isra Mi'raj, tapi dari ayat di Al-Quran cukup jelas bahwa peristiwa tersebut terjadi di malam hari. Alasan Allah menjadikan malam sebagai waktu terjadinya peristiwa Isra Mi'raj adalah: yang pertama, waktu yang tepat untuk khalwah. Hikmah waktu Isra Mi'raj pada malam hari karena itu waktu yang tepat untuk melakukan khalwah atau menyepi dan menghusyukkan. Yang kedua, waktu wajib sholat. Alasan kedua Isra Mi'raj pada malam hari karena waktu malam itu diwajibkannya sholat. Hal ini didasarkan pada sebuah ayat dalam surah Al-Muzammil ayat 2 yang artinya, dirikanlah sholat di malam hari kecuali sedikit. Yang ketiga, ujian untuk percaya hal gaib. Hikmah Isra Mi'raj terjadi di malam hari sebagai ujian bagi para mukmin untuk percaya terhadap hal-hal gaib, segala hal yang susah dicerna dengan akal, serta sebagai ujian bagi orang kafir, apakah mereka tetap ingkar dengan risalah Nabi atau akan beriman. Kemudian yang keempat, waktu yang mulia. Alasan Allah Subhanahu wa taala menjadikan peristiwa Isra Mi'raj karena malam adalah waktu yang mulia, sebab ada beberapa peristiwa istimewa lainnya yang terjadi di waktu malam, khususnya kisah-kisah yang terjadi dalam kehidupan para nabi sebelum Rasulullah SAW. Yang kelima, waktu berkumpul. Alasan meletakkan peristiwa Isra Mi'raj di malam hari karena malam adalah waktu yang tepat untuk berkumpul dengan orang-orang yang dicintai. Yang keenam, waktu terbaik yang dijanjikan. Karena malam merupakan waktu yang disebutkan dan dijanjikan Allah sebagai waktu terbaik dari 1000 bulan atau Lailatul Qadar. Tidak ada waktu lain selain malam yang mempunyai keistimewaan seperti ini. Yang ketujuh, waktu turun wahyu pertama. Terdapat keistimewaan lain yang mendasari Isra Mi'raj terjadi di malam hari. Ternyata karena malam adalah waktu turunnya wahyu yang pertama. Kemudian yang kedelapan, waktu dikabulkannya doa. Malam hari dipercaya sebagai waktu yang mustajab atau tepat untuk dikabulkannya doa. Berbeda dengan siang, hanya hari Jumat yang waktu siangnya disebut memiliki keutamaan. Dan yang terakhir, waktu yang baik untuk menyegarkan pikiran. Hikmah dan alasan peristiwa Isra Mi'raj di malam hari karena ini waktu yang tepat untuk menyegarkan pikiran dengan istirahat, sedangkan pagi hingga siang diciptakan Allah untuk mencari penghasilan.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam, fastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.